Sedang menuju ke Gunung Gedugan. Gunung Gedugan itu arahnya ada di sekitaran Kecamatan Tolek. Ini posisi jalannya ekstrim bro, Gunung Gantolin. Lumayan ekstrim. Belakang di atas gunung. Kita sedang perjalanan. Tetap ikutin kita di wisata Karuhun. Nanti setelah sampai kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita masih dalam perjalanan menuju ke makam keramat. Oke sahabat, jadi kita di sini sedang istirahat. Kita juga belum tahu di mana lokasi makam keramatnya, tapi karena di sini ada orang yang bekerja, mari kita tanyakan dulu ke bapak-bapak itu. Mungkin bapak itu tahu. Yuk. Sobat, jadi kali ini kita sudah hampir sampai di puncak ini, dimana patilasan pertama atau pintu pertama menuju makam keramat, patilasan keramat. Saya belum tahu, nanti tetap kita akan cari tahu kejelasannya seperti apa. Tapi sih saya kira ini patilasan, tapi tetap ikuti kita. Masih ada 9 lagi patilasan yang harus kita cek benerannya. Istirahat dulu sobat, ini benar udah hampir sampai puncak. Tetap capek, 20 menit lagi ke atas, lumayan gini jalannya. Oke sahabat, jadi kita di depan 15 meter lagi adalah puncak dari apa? Gunung Gedugan. Di mana patilasan? Sahabat, jadi kita sudah sampai nih di
puncaknya Gunung Gedugan, di mana ada beberapa patilasan di sini. Tapi ini sih tidak tahu ya, yang ada di belakang saya ini patilasan siapa atau makam siapa, belum tahu kejelasannya, mitosnya gimana, sejarahnya gimana, dan kebenarannya seperti apa. Nanti kita akan coba temuin juru kuncinya, ada di bawah. Nanti sudah kita janjiin setelah sholat asar kita ketemu sama beliau. Nanti kita akan tuntas tentang ada di sini semua. Karena di sini lumayan banyak patilasannya. Bentuk-bentuk makam saya belum tahu sih ini sebetulnya seperti apa. Tetap ikuti saya ya. Ini belum selesai. Nanti kita akan berbincang-bincang. Sejarahna Gunung Gedugan, makom karomah Gunung Gedugan nyata di Eyang Prabu Siliwangi dinasti K2. Sejarah saus pusing kuring rehna di Eyang Sumedang Rarang karasan Eyang Prabu Siliwangi ngagaduhan putra opat nyaji nyata Eyang Prabu Kunteng Hyang, nu kadua Eyang Prabu Kantangan, nu katilu Eyang Prabu Walang Sungsang, sareng nu kaopatna Eyang Prabu Rara Santang. Eyang Prabu Kunteng Hyang ngagaduhan putra hiji nyaeta Eyang Prabu Pakuan. Letak di daerah Tatar Sunda disebut kerajaan Pakuan, Kapungkur, artinya Kapungkur. Keresan Eyang Prabu Pakuan ngagaduhan putra hiji nyaeta Eyang Prabu Rarangjiwa. Eyang Prabu Rarangjiwa menurut sejarah kesaktianana luar biasa, artinya luar biasa dina kesaktian di daerah Tatar Sunda, sehingga menurut sejarah Eyang Prabu Rarangjiwa teras komunikasi dicaketan ku Eyang Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati Pinggul Salapan Cirebon. Alhamdulillah panginten ayeuna kapungkur kan agamana Hindu, agamana Hindu nya saatosna dicaketan komunikasi pangintennya lebat we Islam, sehingga supaya nyebarkeun agama Islam di daerah Tatar Sunda nya Eyang Prabu Rarangjiwa sehingga sukses nyebarkeun agama Islam di daerah Tatar Sunda digaduhan gelar nyata Raden Si Haji Manggung Gedugan. Alhamdulillah panginten eta menurut sejarah, sehingga orang selaku orang Sunda selaku umat muslim kedah terang pangintennya suruk belukna panginten tapak lacakarun urang anu pertama pisan nyebarkeun agama Islam di daerah Tatar Sunda, termasuk Bandung Jawa Barat. Alhamdulillah itu panginten sejarahna sampai ka tuturunana seueur gitu nya. Menurut sejarah panginten dugi ka putra-putrana Eyang Prabu Rarangjiwa teh ngagaduhan putra hiji nyata Eyang Prabu Sang Adipati Kertamanah nu aya di Cikabuyutan Ciwidey. Eyang Prabu Kertamanah ngagaduhan putra dua nyata Eyang Kiai Gedeng Rungkang sareng Eyang Tumenggung Surya Dharma. Eyang Tumenggung Surya Dharma, Eyang Gedeng Rungkang ngagaduhan putra hiji nyata Eyang Santuan Gedeng Kertamanggala. Mun teh hilap mah anu di Sinangkerta, mun teh hilap mah Sinangkerta. Eyang Santuan Gedeng Kertamanggala ngagaduhan putra opat nyata nu kahiji Eyang Santuan Kunur Cipatik, teras de Eyang Santuan Kobul Buni Buana, Eyang Santuan Kunut Dewi Gajah, Eyang Dalam Kusumah Cililin. Nah, Eyang dalam Santuan Kuno ngagaduhan putra hiji nyata Eyang Raden Rangga Abdul Gharib Ciminyak. Nuhun. Nah, Eyang Rangga Abdul Gharib ngagaduhan putra 5 anu kahiji nyata Eyang Raden Dalem Anggayuda anu aya di daerah Pasarean Cicapar, Situangi, Kecamatan Cihamplas, Bandung Barat katanya. Terus deui nu kadua Kiai Abdullah anu di Mahmud
Budi Mahmud. Anu katilu nyata Ki Abdul Goni untuk hilap mah itu luka nu di Antapani, luka nu di mananya. Nu ka opatna Kiai Mahmudin, sareng nu kalimana Eyang Wirakusuma. Tah eta panginten anu ti Eyang Abdul Ghalib. Eyang Mahmud ngagaduhan di putra nyata Kiai Hasanuddin terus sampai ka tuturunan-tuturunanana. Di atas tuh Pak kan ada ini ya satu makom atau petilasan. Menurut sejarah mah kalau yang Prabu Siliwangi mah nggak tahu di mana gitunya. Itu kalau menurut sejarah itu makom. Menurut sejarah mah makom yang Prabu Rarangjiwa yang kayak gitu. Di atas itu semuanya ada berapa makom? Kalau itu ada dua, yaitu yang Prabu Rarangjiwa dengan istrinya, ibu sekembaran itu yang ibu saudara-saudari itu. Itu ada dua di atas tuh. Yang di atas tuh. Kan kalau di puncaknya Gunung Dugan itu cuma dua, artinya Raden Arya Gunung. Kalau di bawah-bawahnya banyak lagi gitu. Kalau menurut di kampung itu masyarakatnya kan itu banyak di Ibu Durung kan yang Juru Kunci Ibu Durung, di Tugu Tilu itu patilasan sejarahnya ada itu kan di Tugu Tilu. Kalau menurut sejarah bahwa ada sejarah simbol yang Prabu Kian Santang di Sunat ada semacam batu berbentuk jenis kelamin laki-laki dan berbentuk jenis kelamin perempuan itu di atas tuh. Itu di Tugu Tilu kalau nggak salah, di Tugu Tilu kan ada menurut sejarah orang yang 3 itu diislamkan. Ini kan medannya naik gunung. Iya. Rata-rata penziarah ini ngeluh nggak ke atas? Ya namanya orang gitu ya. Manjada wajada. Mun kayeng tang tupareng kata orang Sunda mah. Lamun aya kahayang meureun pasti kudu. Tapi alhamdulillah semenjak saya menjajakan tamu ke sana, walaupun medannya gitu banyak pernah ada yang pingsan, tapi alhamdulillah berkat doa, berkat lindungan Allah selamat semuanya sampai enggak sampai itu, tapi sampai ada yang dioperasi 3 kali 4 kali kuat gitu sampai ke sana alhamdulillah. Jalan kaki perjalanan sekitar 1 jam 2 jam 1 jam 2 jam lah. Kalau saya mah setengah jam juga nyampe gitu. Kalau yang baru harus tahu sahabat, untuk sampai ke tujuan itu kita harus naik gunung ya. Iya. Karena tapi di atas ada tempat pengistirahatnya. Iya. Itu bisa dipakai untuk semua. Bisa. Karena saya kan kalau orang capek suka nginap di sana, tawasulan di sana, dikir di sana, di makam-makam keramat banyak gitu yang nginap di sana. Saya dengarkan Gedugan ini, iya. Salah satu harupun Gedugan itu katanya di mitos katanya ada hubungannya dengan cadas yang disebut kalau di daerah Ciamplas itu cadas kuda sembrani. Nah ini katanya ada hubungannya, betul atau tidak? Nah kalau itu saya belum tahu itu. Belum tahu. Yang itu yang di mana apa ya? Iya. Karena sebagian yang luaran katanya tolong bukakan sejarah Karhun Gedugan karena ingin tahu apa hubungannya dengan cadas kuda sembrani. Saya belum tahu sampai sejauh itu, tapi yang tahu saya dari Eyang Prabu Puntang Hyang, katanya turunannya silsilah keturunannya dari Eyang Prabu Puntang Hyang. Kalau dari sejarah yang lain mungkin bisa nyambung, bisa nyambung. Waktunya untuk dibukakan sejarah ini. Di sini hanya untuk sejarah, mitosnya tidak ada ya. Berarti apa yang dikatakan di luaran tentang ada hubungannya sama cadasnya kuda sembrani itu dinyatakan oleh juru kuncinya, keturunan juru kunci dahulu beliau ada keturunannya itu tidak ada katanya sejarahnya itu. Bukan tidak ada, belum dibuka. Belum dibukakan.
kan ya. Ada pesan buat para sahabat kalau misalnya mau berziarah itu apa yang harus dipersiapkan ke Gunung Gedugan? Fisik mungkin ya, maka fisik, paling utama ya soalnya mendaki gunung. Ya. Yang pertama kita menjaga kesehatan dulu. Yang kedua inna amalu biniyat, tergantung pada niat kita. Yang niat kita harus baiklah gitu ya, supaya kita selamat dunia akhirat. Ya, buat apa kita naik gunung tapi peniatannya kita bisa mencilakakan diri pribadi, apalagi keluarga gitu ya. Sedangkan saya nggak mau gitu seorang juru kunci menjerumuskan orang termasuk para mustami, kalau mustami ya, para pengikut sampai terjerumus jurang kemusyrikan, kesyirikan. Sedangkan Allah tidak mengampuni orang yang bersifat musyrik atau syirik gitu ya. Sedangkan syirik itu dosa yang paling besar. Jadi saya tuntun walaupun ustadz membimbing secara ceramahnya di musola, di masjid, tapi saya di makam-makam karomah supaya bisa membagikan ilmu walaupun satu ayat gitu ya. Saya pingin gitu para mustami itu supaya ibadahnya lebih kuat, terus keimanannya lebih kuat dan selamat dunia dan akhirat. Itu yang paling utama. Terus supaya tahu bahwa kalau orang Sunda bilang itu suruk beluk agama Islam di daerah Kartasunda itu dari mana gitu ya. Pingin saya membukakan sejarahnya daerah Gunung Gedugan. Kami mohon izin kepada Karhun pertama dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengizinkan kepada kami untuk membuka sejarah ini supaya warga masyarakat Tatar Sunda lebih tahu gitu, khususnya orang Tatar Sunda lebih tahu sejarah perkembangan Islam di daerah Tatar Sunda gitu ya. Makasih. Tahu silsilahnya. Tahu silsilahnya gitu ya. Ada mungkin yang harus disampaikan kepada penziarah atau nanti yang memang mengunjungi para makam-makam, kan kebanyakan ini kan tiba-tiba jalan sampai ke makam besar gitu kan. Sementara di Kabupaten Bandung Barat ini aja makam para wali itu masih banyak. Mungkin bisa disampaikan atau memang harus ke orang tua dulu atau seperti apa? Silakan dipesan buat para sahabat gitu. Kepada para sahabat kami mohon sebelum kita ziarah kemana-mana kita harus minta izin dulu sama orang tua kita. Itu yang paling utama. Allah tidak akan mengampuni dosa seorang tanpa dia ampuni oleh orang tuanya. Kami mohon kepada para penjara, kepada sahabat YouTube, kami mohon deketi dan manfaatkanlah orang tua semasa hidupnya masih ada. Kalau nggak ada cuman doa aja gitu ya, cuma doa aja. Kami mohon minta doanya sebaik-baiknya hubungan kita sama orang tua. Itu yang paling utama. Allah tidak akan mengampuni dosa seorang tanpa diampuni oleh orang tuanya. Kami mohon. Dan kalau mau ziarah ke makam-makam karamat, yang pertama inna amalu biniyah, kuatkan keimanan dan ketakwaan kita supaya ketakwaan kita dan keimanan kita lebih meningkat dan lebih ibadah kita lebih meningkat supaya kita selamat dunia dan akhirat. Saya selaku juru kunci nggak mau mustami kami masuk ke jurang kemusyrikan, masuk ke jalan munafikan. Saya pingin semua mustami selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Jadi begitulah sahabat sekilas tentang sejarahnya Gunung Gedugan. Bahwa di Gunung Gedugan tadi sudah disebutkan sama Akang, di atas itu ada beberapa makom yang memang biasanya diziarahi sama beberapa masyarakat ya. Tapi saya titip juga pesan kepada para sahabat, apabila kita memang mau berziarah, niatkan bahwa ziarah itu sebagai pengingat kematian bagi kita. Karena ketika kita ingat mati, hati kita akan lembut ya. Gitu. Jadi Rasul juga sudah mengajarkan bahwa kita harus berkunjung kepada orang yang meninggal. Intinya kita datang ke sana mendoakan supaya karbon kita diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah, selamat
di dunia akhiratnya, dan moga-moga kita juga didoakan sama para karunia agar kita selamat, agar kita diampuni oleh Allah. Kita sering doa bersama yang sudah meninggal atau karbon. Yang tidak boleh saya titip pesan sama semua para sahabat, jangan datang diniatkan dengan hal yang lain. Rizki, jodoh semua sudah dijamin ya, sudah dijamin oleh Allah. Yang sudah dijamin mungkin tidak perlu diminta sama Allah kan, itu sudah dijamin sama Allah. Jadi ketika datang, jadikanlah pengunjung kita kepada makam itu hanya untuk mendoakan, jangan yang aneh-aneh saya titip seperti itu. Ada lagi yang bisa dititip untuk para sahabat, kakak? Sudah cukup ya. Yang pertama harus kita bersihkan dulu jiwa kita, rohani kita, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Gak mau orang yang jarak ke makam para waliullah punya sifat iri dengki jaya kaneyaya iren panate mupasimuat, saling mencilakakan orang lain. Gak mau, tapi saling junjung baik bidang keagamaannya, pendidikannya, kekaruhunannya. Mudah-mudahan secara lahiriahnya kita bisa saling mendoakan, secara batinnya mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi dengan para rasul, para wali. Ya Allah, ya amin ya Allah. Paling harapan Akang nih gimana nih antara hubungan sama pemerintah kan? Kan diibaratkan Akang sebagai juru kunci nih. Nah, apakah ada uluran dari pemerintah, misalkan dari paling kelurah, camat, atau sampai ke kabupaten? Supaya mungkin kalau ada pemerintah yang nonton mungkin bisa berpartisipasi atau membantu cagar budaya ini. Terima kasih deh. Itu yang saya harapkan. Tadi udah dikatakan nggak akan ada kita kalau tidak ada, kalau ada nggak ada korupun. Kenapa para penjara yang jauh-jauh, kalau ini yang bersejarahnya dilewati gitu ya. Kami mohon kepada pemerintah, baik pemerintah setempat maupun mulai dari tingkat desa sampai bupati bahkan provinsi, ini tempat bersejarah gitu ya, berkaromah. Mudah-mudahan minta partisipasinya, minta bantuannya bukan untuk dipigusti, tapi untuk dipupustinya, supaya dimulai eta wilayah teh di HD supaya naon, supaya orang genah ngeunah tur tumaninah ngayakeun panginten sholawatan dikirna panginten di makam-makam karomah teh, yen eta karomah teh karomah nu bersejarah katanya, nyuhkeun bantosanana supaya di perjalananna raoseun, teras deui meunang di tempatna raoseun, supaya nyuhkeun bantosanana di pihak-pihak anu biasa panginten ngabantos kasimkuring khususna umumna kanggo kenyamanan gitu nya, kenyamanan baik di perjalanan anak maupun di tempatna, supaya naon, supaya raoseun gitu sagalana. Kan biasanya nih Kang, kalau makam-makam waliullah yang sudah diakui gitu ya, biasanya suka ada apa ya namanya, plang ya, nama misalkan makam keramat anu misalkan ada. Kalau di sini kan saya pribadi kesini kemarin kebingungan nih Kang, gak ada patok petunjuk nih. Misalkan ada orang yang mau kesini, apa tuh yang jadi patokannya? Nah, ini kan patokannya mungkin dari dulu belum terbuka ya? Terbuka sejarahnya. Masih nyumput. Orang Sunda mah cenanya. Tapi alhamdulillah tah ayeuna ge kusimkuring teh sareng reng-rengan para ustad, panginten ustad di dieu, terus ustad anu kecamatan Cihampelas, sadayana instansi panginten, mudah-mudahan tiasa ngabantos simkuring teh nyata hoyong ngadamel plang teras jalana disayang beunah. Mudah-mudahan nyumpun bantosanana we ka pemerintah anu terkait teh kitu. Insyaallah ku abdi karasan ieu tos di terus disusun ngadamel tangga 1000 gitu nya, tangga-tanggana, jalur-jalurna, terus di makam-makam karuhuna karasan terus aya ku abdi teh insyaallah terus dieukeun secara ieu mah mung terkait masalah biaya dan danana, mudah-mudahan we pemerintah ngupingkeun ieu carosan simkuring kitu nya, pemerintah anu gaduh
donatur we lah kanggo ngamulai ieu makom karuhun urang gitu tah. Siapapun yang mau berdonasi silakan datang ke sini. Kalau makam di atas itu medannya cukup lumayan. Iya. Ketinggian Gunung Gedugan itu 1.700 meter dari permukaan laut. Siap-siap sahabat tingginya nih. Iya. Hiking sahabat. Kita naik kemarin ke sana nguas-nguasan kan. Kurang lebih kalau orang yang belum biasa naik ke atas 2 jam. 2 jam. Tapi udah biasa mah 1 jam atau kalau saya mah setengah jam juga nyampe gitu. Bisa Allah. Bahkan saya akan sampai kalau banyak tamu pingin jaroh ke makam para wali yang haji sampai 3 kali saya naik ke atas. Kalau misalnya ada tamu, akang udah naik terus di bawah ada tamu naik lagi nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Enggak masalah sahabat. Jadi kalau misalnya mau ke sini tinggal datangin aja. Tadi sudah dibukakan oleh juru kuntinya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan, itu lurus betul-betul sampai daripada kami. Kebenaran itu datang daripada Allah. Tetap ikuti channel kita di Wisata Karuhun. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.